Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah dulu. Bersama-sama abada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baiklah teman-teman, adakah hari ini yang tidak masuk? Siapa lagi? Siapa? Ada lagi? Ada. Nah, baiklah teman-teman. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu aturan-aturan. Nah, kemarin itu kita sudah membahas aturan yang kemarin di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas aturan-aturan yang ada di sekolah. Aturan di sekolah itu ada apa saja? Mentaati, yang harus ditaati di sekolah itu apa saja, Kak? Nah, memakai seragam sekolah, datang tepat waktu, datang sesuai jadwal. Ada lagi Membawa buku sesuai jadwal. apa? Membawa buku sesuai jadwal. Memakai seragamnya rapi. Terus apa lagi? Nah, aturan di sekolah itu yang pertama, nah itu Tidak terlambat. tidak terlambat, melaksanakan tiket, apalagi Tidak membuat kegaduhan. Tidak mencoret-coret mengikuti teman-teman dengarkan dulu. Pengertian dari aturan adalah apa? Aturan itu apa? Nanti Pak Zainul kasih soal, nanti keluar itu aturan ada itu keluar. Aturan adalah sesuatu atau perintah yang harus dilaksanakan, yang harus dipatuhi. Nah, kalau aturan di sekolah berarti aturan yang harus dilaksanakan, yang harus dipatuhi ketika kita berada di sekolah. Yang pertama, contoh aturannya yaitu tidak terlambat atau datang tepat waktu azan, memakai seragam sekolah. Yang ketiga, tidak membuat kegaduhan. Jadi ketika di sekolah, ketika jam pelajaran atau olahraga atau sedang wafat, itu tidak membuat kegaduhan. Tidak mencoret meja dan siapa yang di kelas mengerjakan tugas, mengerjakan wafat, terus aras-arasen, terus merati meja ada. Nah, disetujui semuanya. Pahri, Nah, berarti kalau seperti itu termasuk akhlak terpuji apa tercela? Apa? Jadi tidak boleh itu termasuk melanggar aturan apa tidak? Dan selanjutnya melaksanakan tiket yang selanjutnya yaitu ada melaksanakan tiket kelas. Ada di sini yang tidak memiliki jadwal tiket. Jadi
Jadi ketika kalian hari ini piket contohnya Rizky, Fahad, Misa, Pawa hari Senin piket contohnya itu. Berarti piketnya itu dengarkan dulu. Pahdi. Jadi ketika hari Senin itu dari pagi datang ke sekolahan sampai nanti pulang itu yang bertanggung jawab piket siapa? Berarti yang hari itu bukan cuma sekali, Pak aku mau ngambil makan, Pak aku mau ngambil snack, gak seperti itu. Pak aku mau nyapu tok, gak seperti itu. Tetapi hari itu harus piket dari pagi sampai pulang. Dan selanjutnya mengikuti upacara bendera setiap hari Senin itu kan kita biasanya ada upacara. Yaitu kita sebagai warga sekolah, kita mematuhi aturan sekolah harus mengikuti apa yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah, salah satunya upacara bendera. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh itu ada meminta izin ketika mau keluar kelas. Kalian mau ke kamar mandi, mau izin ngisi minum, mau izin beli pensil atau roti itu harus izin ke bapak ibu guru yang ada di kelas tersebut. Paham? Aza dengarkan itu mainan apa ini? Ini mainan apa? Nanti kamu lihat jangan dengarkan. Nah itu tadi sudah Aza tadi ngomong sama temennya. Itu termasuk mematuhi aturan apa tidak? Nah, kalian itu sudah tahu sebenarnya, tetapi tidak dilaksanakan. Dan selanjutnya ada beberapa contoh sikap tidak mematuhi aturan di sekolah. Nah, datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, mencoret meja dan kursi, kemudian apalagi tidak izin ketika keluar kelas. Ini bapak ibu guru nih ke kelas izin mau keluar tidak izin langsung itu mau gak enak digulai wis ora enak wis neng kamar mandi mandi. Nah, yang pertama tadi ada datang terlambat. Nah, kita sebagai seorang pelajar atau yang masih usia belajar berusaha untuk tidak terlambat ketika datang ke sekolah. Yang kedua tidak mengerjakan tugas. Ada yang di sini yang dikasih tugas tidak dikerjakan. Ada mengerjakan tugas harus dikasih tugas. Kadang-kadang. Kemudian mencoret meja kursi tadi ada yang masih mencoret meja dan kursi. Juga oleh meskipun kalian tulis terus dihapus itu juga tidak boleh. Itu namanya cuma mencoret. Mengotori fasilitas sekolah. Yang keempat tidak mengerjakan tugas piket. Nah itu salah satu aturan tidak mematuhi aturan di sekolah. Selanjutnya coba diperhatikan. Nah, ini dilihat dari gambar yang pertama. Ini lagi ngapain ini? Nah, ketika jam pelajaran itu termasuk mematuhi aturan sekolah apa tidak? Nah, siapa yang di kelas seperti itu? Nah, di sini ada gak yang seperti itu? Ada. Kemudian di sana itu termasuk mematuhi aturan sekolah apa tidak? Itu loh yang sebelah timur. Nah, ini menyapu ini piket. Ya. Terus ini melaksanakan upacara bendera. Kemudian ada lagi. Nah itu membersihkan kelas. Itu termasuk apa tidak? Termasuk. Terus ini berkelompok dalam mengerjakan tugas. Nah, ini juga termasuk. Kemudian itu bawahnya itu gambar Pak Guru dan Pak Satpam dan
mematuhi aturan apa tidak yang ini? Maksudnya kita lambat sekolah, Cak. Ya atau tidak? Kan kalian itu kan kenapa tidak? Nah, seragam itu nanti terus wanita dia lepak gaya terus lanjut seragam pasti ya enggak di orang dalam aku waktunya tinggal petang. Nah di berdoa termasuk aturan di sekolah apa bukan? Terus ini siapa ini? Siapa yang masih sering seperti itu di kelas? Ada tidur. Ya di seperti yang digambar itu loh yang sebelah timur itu loh. Ada bertengkar sama temennya masih ada di sini. Ya surah sama main-mainan nggak boleh dudukkan di bulanan. Terus sama relek tenaran. Jadi nggak boleh seperti itu ini termasuk mematuhi apa melanggar? Melanggar. Nah, yang selanjutnya ini. Yang selanjutnya akan Pak Zainul tampilkan sebuah video, nanti diperhatikan dilihat yuk diperhatikan. Masuk ke modul 3.3, kita belajar pendidikan Pancasila di sekolah. Supaya anak mengerti dan memahami aturan di sekolah. Aturan sebelum melakukan pendidikan seperti apa aturan? Jangan lupa baca aturan pakainya ya. Kata aturan sering dipakai dalam percakapan masyarakat. Sebenarnya video tentang aturan ketika kita di sekolah dan di masyarakat atau di lingkungan rumah kita untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat. Aturan juga dapat disebut sebagai tata tertib, perintah, ada sopan santun. Sifat dari aturan yaitu umum, maksudnya berlaku di segala tempat. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencontek, tidak meludah di sembarang tempat. Khusus, maksudnya berlaku untuk suatu kelompok atau pada tempat tertentu saja. Contohnya, aturan ganjil genap. Kendaraan dengan nomor plat ganjil hanya boleh beroperasi aturan ketika dan nomor plat genap. Aturan ini berlaku dari hari Senin sampai Jumat pada jam 7 sampai jam 10 pagi dan jam 4 sore sampai jam 8 malam. Aturan dapat dibuat tertulis, namun ada juga yang tidak tertulis. Aturan juga mengandung sanksi, bisa sanksi ringan ataupun berat, tergantung kepada pelanggaran yang dilakukan. Manfaat dari adanya aturan adalah menciptakan keadilan dan kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat. Aturan di sekolah. Ketika kita berada di sekolah, kita wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Aturan tersebut harus kita taati sampai kita lulus dari sekolah dan meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Begitu juga saat kita memulai pendidikan di tempat yang baru, kita harus menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Contoh aturan tertulis yang berlaku di sekolah. 1. Siswa harus datang paling lambat 15 menit sebelum dimulai. 2. Siswa harus memakai seragam sekolah dengan lengkap. 3. Siswa harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. 4. Siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. 5. Siswa dilarang membawa senjata tajam. Nah, saya tanya dulu. Raya, Rafa,
Nah, ini adalah contoh aturan-aturan ketika di sekolah, yaitu siswa datang sebelum jam 7 atau sebelum bel. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa harus memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan oleh sekolahan. Yang ketiga, siswa harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Jadi, ketika kalian memakan makanan, snack atau minum es teh atau mengoroti pensil itu, sampahnya dibuang pada tempatnya yang sudah disediakan. Contoh ini apa, tempat sampah yang warna hijau untuk daun. Terus yang warna kuning, warna merah. Nah, yang keempat ini biasanya kita juga ada upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian siswa dilarang membawa senjata tajam. Contohnya apa senjata tajam? Nah, itu beda lagi kalau kita ada masak-masak itu kan memang kita gunakan untuk bedul tempe, bedul tahu. Kalau bumbu kalau nggak penting juga usah dibawa. Ya, tak lanjutkan lagi. Aturan tersebut dibuat untuk dipatuhi setiap siswa di sekolah. Jika melanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Contoh sanksi yang diberikan: jika terlambat datang ke sekolah, akan dihukum berlari mengelilingi. Nah, ini contoh Jika tidak motivasi dan topi sekolah pada hari Senin, akan dihukum berdiri sendiri di depan ini contoh. Contoh aturan tidak tertulis yang berlaku di sekolah. 1. Mengucapkan salam saat bertemu dengan guru. 2. Bersikap sopan kepada semua warga sekolah. 3. Menengok teman yang sakit. 4. Membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Selain aturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah, ada juga aturan-aturan yang dibuat guru dan siswa bersama-sama. Aturan-aturan tersebut dibuat dan disepakati bersama sehingga siswa yang terlibat akan merasa bertanggung jawab untuk mematuhinya. Contoh, untuk menjaga sikap dan perkataan di dalam kelas, ibu guru dan siswa bersama-sama membuat aturan. Siswa yang bersikap dan berbicara dengan tidak sopan di dalam kelas akan dikenakan denda sebesar Rp5.000. Contoh dan Suatu hari ia mendengar Lucy dan mengujinya dengan kata-kata yang tidak sopan. Lucy pun melaporkan Jimmy kepada ibu guru dan Jimmy harus membayar denda akibat melanggar aturan kelas yang sudah ditetapkan bersama-sama. Contoh 2. Kelas Lucy mendapat juara kelas terbersih selama 3 bulan berturut-turut. Ibu guru akan mengadakan sebuah pesta kecil untuk merayakannya dan mengundang kepala sekolah, guru dan orang tua siswa di kelas Lucy. Lalu ibu guru dan para siswa membuat rencana dan aturan-aturan supaya pesta tersebut dapat terlaksana dengan baik. Aturan-aturan tersebut antara lain membuat kelompok yang terdiri dari 5 siswa datang ke sekolah 1 jam sebelum pesta dimulai. Masing-masing kelompok harus membawa yang sudah ditugaskan, bersama-sama merapikan dan menghias kelas. Selama pesta berlangsung harus bersikap ramah dan sopan terhadap tamu dan teman-teman lainnya, membuang sampah pada tempatnya. Pesta pun berjalan dengan baik dan semua siswa merasa senang dan bangga. Semua itu karena adanya kerjasama yang baik dan kepatuhan terhadap rencana dan aturan yang sudah dibuat. Pelajaran 2.1 sudah selesai. Kerjakanlah latihan-latihan di buku kegiatan. Teman-teman, nah itu tadi adalah salah satu, ada beberapa aturan ketika kita di sekolah. Tadi apa saja? Ayo, apa? Aturan di sekolah tadi apakah? Nah, tidak datang terlambat. Selain itu, ya, pakai seragam apa? Seragam tiket, menjaga kebersihan sekolah, tidak mencoret-coret meja dan kursi, ada lagi. Nah, tidak berbicara motor, alat senjata. Nah, tidak boleh membawa senjata. Semua aturan-aturan di sekolah. Kalau contoh aturan yang tidak boleh dilakukan,
terlambat, tidak mengerjakan mencoret tembok, mencoret meja, tidak melaksanakan tugas, tidak membawa senjata tajam itu salah satu yang melanggar aturan sekolah. Nah teman-teman, habis ini nanti Pak Zainul kasih soal, nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri, dikasih nama kelasnya dikasih kelas 3. Ini ada 2, depan sama baliknya. Nomor 1 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan aturan tadi apa? Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ya, itu jelaskan apa yang dimaksud dengan aturan di sekolah itu apa? Oh, aturan di sekolah adalah seperti itu. Betul kan? Yang dimaksud aturan di sekolah ya apa? Tadi sudah toh. Aturan di sekolah tadi apa? Yang dimaksud aturan. Jadi cara ya aja ya. Itu nomor 2 itu disuruh memberikan contoh 5 aturan di sekolah. Tadi sudah tahu ada banyak itu tadi. Dijawab sebisanya seingatnya nggak apa-apa. Selesai.
Ya, kalau ngantuk di mana? Tidak membawa nuklir. Itu ya. Ya kalau soal aturan di sekolah emang lali apa ya? Ya apa mau? Apa itu? Kesentuh titik ngaruh sekolah. Siapa? Iya, untuk yang baliknya itu dicentang. Kalau salah berarti disilang, lek bener berarti dicentang. Nah nih, dia yang diurang gue tadi. Siapa yang apa? Oh, berarti ada. Pak sudah Pak. Sebentar. Baliknya sudah semua. Belum satu WC. Yang belum selesai siapa? Ya. Selesaikan dulu yang belum. Enggak. Saya yang sudah ada yang belum selesai. Enggak, saya. Nah, salah satu aturan di sekolah itu kalian dimintai tolong ini. Dimintai tolong ketika di kelas untuk kerjasama seperti itu. Salah satu aturan di kelas. Yang belum selesai siapa? Sudah semuanya. Duduk nih. Nah, teman-teman. Coba kita Rafa, saya. Nah, sebelum kita lanjutkan kita cek suara dulu. Supaya enggak bisa juga enggak apa-apa ya. Nah, dapat satu. Dapat dua. Dapat tiga. Dapat empat. Kita jawab, coba kita koreksi bersama-sama. Nomor satu.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan aturan di sekolah. Agar siswa menjadi Nah, agar peraturan disetujui. Terus ada kesepakatan yang ya, betul. Didengarkan ada yang ngomong tuh. Sama saja, aturan di sekolah itu artinya sesuatu aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Sama saja. Tuliskan 5 contoh aturan di sekolah. Lagi, aturan di sekolah apa nih? Lagi. Raka. Pandi. Nah, salah satu 5 contoh aturan di sekolah yaitu datang tepat waktu, memakai seragam, melaksanakan piket, membawa sampah pada tempatnya, membawa buku pelajaran, yaitu aturan ketika kita berada di sekolah. Jadi kalau kalian tidak membawa buku, terus ngobrol sendiri, ngobrol sama temannya, ketika bapak ibu guru menerangkan itu termasuk melanggar aturan ketika kita berada di sekolah. Jadi berusaha lebih tertib. Maka Pandi, saya, Rafa. Jadi tadi yang diingatkan Pak Zainul berempat. Paham? Rizky. Terus yang nomor 3, mencontek saat ulangan, benar apa salah? Masih ada yang mencontek seperti itu ketika ulangan? Nah, ketika mau ulangan itu berusaha untuk belajar bina fotoca, jadi bisa ngerjain. Nomor 2, datang ke sekolah tepat waktu. Belajar di kelas dengan tertib, mencoret-coret meja di kelas. Maka pernah itu tadi melakukan tingkat kelas. Maka saat proses pembelajaran ada yang makan. Ketika pembelajaran ada yang makan roti, baru berarti melanggar aturan di sekolah. Nah, ya teman-teman. Iya. Nah, nanti itu dikumpulkan ketika kita setelah doa, nanti ketika kembali dikumpulkan rapi ya. Nah, teman-teman, baiklah, jangan lupa kita untuk menerapkan aturan-aturan yang ada di sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat. Kalau kita nafkah. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita cek suara dulu. Saya nggak bisa dulu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita jawab, coba kita koreksi bersama-sama. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aturan di sekolah. Agar siswa menjadi agar peraturan disetujui. Terus ada kesepakatan yang betul. Sama saja, aturan di sekolah itu artinya sesuatu aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Sama saja, tuliskan 5 contoh aturan di sekolah.
Nah, salah satu 5 contoh aturan di sekolah yaitu datang tepat waktu, pakai seragam, melaksanakan piket, membawa sampah pada tempatnya, membawa buku pelajaran. Yaitu aturan ketika kita berada di sekolah. Jadi kalau kalian tidak membawa buku, terus ngobrol sendiri, ngobrol sama temennya, ketika bapak ibu guru menerangkan itu termasuk melanggar aturan ketika kita berada di sekolah. Jadi berusaha lebih tertib, apa tadi saya apa dari tadi yang diingatkan Pak Zainul berapa? Paham? Rizky. Terus yang nomor 3, mencontek saat ulangan benar apa salah? Masih adakah yang mencontek seperti itu? Ulangan. Nah, ketika mau ulangan itu berusaha untuk belajar dengan protocol dan jadi sonar jati nomor 2, datang ke sekolah tepat waktu. Belajar di kelas dengan tertib, mencoret-coret meja di kelas. Tadi melakukan piket kelas. Maka saat proses pembelajaran ada yang makan. Ketika pembelajaran ada yang makan roti, lalu berarti melanggar aturan di sekolah. Ya, teman-teman. Nah, nanti itu dikumpulkan ketika kita setelah doa, nanti ketika kembali dikumpulkan. Tapi ya. Nah, teman-teman, baiklah. Jangan lupa kita untuk menerapkan aturan-aturan yang ada di sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat. Kalau kita mau mematuhi aturan di sekolah maupun di masyarakat, maka hidup kita akan disiplin. Tapi ya. Sebelum kita berdoa, Pak Zainul mau bertanya. Nanti dulu. Ingatkan Bapak Zainul ngomong apa? Tadi aturan yang di sekolah yang pertama yaitu yang kedua tidak buat senjata tajam, yang ketiga melaksanakan piket kelas. Semoga kita dapat melaksanakan aturan-aturan yang telah dibuat sekolahan agar hidup kita itu menjadi lebih tertib. Ada aturan terus kita mau melaksanakan, hidup kita akan tertib, rapi-rapi ya. Nah, baiklah teman-teman, kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah tertib. Semoga untuk pembelajaran berikutnya kita bisa lebih tertib lagi dan mampu untuk mendengarkan bapak dan ibu guru yang sedang berbicara. Ulangnya kenapa? Ya, rapi-rapi ya. Nah, Azinu tadi sudah salam. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.